Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Padang Sidimpuan pada program studi pendidikan agama Islam yang mengambil mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kali ini sesuai materi pembelajaran kita, saya akan coba memberi gambaran secara sederhana apa makna ta'lim dan ta'dib. Pada episode sebelumnya saya sudah mencoba memberi pemahaman menyangkut dengan hakikat pendidikan dalam Islam, yakni makna tazkiyah dan tarbiyah. Tazkiyah itu dari zaka, bersih. Tazkiyah an-nafsiyah, membersihkan diri. Di dalam proses pendidikan Islam, program tazkiyah tidak bisa atau tidak boleh terlampaui, karena Rasul itu diutus oleh Allah sesuai firman Allah pada surah Al-Jum'ah ayat 2. Beliau datang wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka, dalam makna menanamkan keimanan ke hati sanubari mereka, khususnya masyarakat jahiliyah atau yang belum mantap keimanannya, sehingga hati nuraninya berisi dengan tauhid yang baik, tauhid yang benar. Nah, dalam proses pendidikan Islam, tentunya hal ini juga merupakan bagian penting. Di dalam proses pendidikan Islam itu tidak boleh terlampaui, bahkan itu yang sangat mendasar untuk mengisi hati nurani para peserta didik dengan keimanan yang benar. Karena itu salah satu kunci. Ibarat bangunan, keimanan itu adalah fondasi. Ya, kalau fondasinya kokoh, tentu bangunan itu akan sekaligus kokoh. Nah, tarbiyah ya tentunya sesuai dengan makna atau arti katanya, Robba, mencipta, memelihara, mendidik. Maka tarbiyah itu adalah proses pembentukan, ya katakan sajalah penciptaan kondisi yang lebih baik bagi peserta didik, dan sekaligus memberi pengayoman, memperhatikan arah dan kecenderungan mereka untuk dibimbing supaya selalu mempertahankan watak dasar atau fitrahnya dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri setiap peserta didik, sehingga mereka memiliki masa depan yang baik, tentu diisi dengan berbagai program, baik ya pembiasaan, pemberian
ilmu dan keterampilan, ya tentu yang tidak kalah pentingnya pembinaan kepribadian atau akhlakul karimah. Ini adalah makna tarbiyah. Rabba yaribbu tarbiyatan, mencipta, memelihara, dan mendidik. Jadi tarbiyah itu asal katanya robba, ya, yang mendidik itu adalah murabbi. Nanti akan ada secara tersendiri. Jadi sebenarnya murabbi yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah sang pencipta, sang pemelihara, sang pemberi kebutuhan dan pendidik. Justru Allah yang paling paham tentang bagaimana kita hari ini dan ke depan. Sifat-sifat inilah yang diinginkan pada dunia pendidikan. Nah, sekarang masuk kita kepada ta'lim dan ta'dib. Ya, kalau memungkinkan nanti dibahas dua-dua. Ta'lim, mari kita lihat siapa sesungguhnya dan apa sesungguhnya yang diajarkan dan sang pengajar itu. Ta'lim itu tentu kata dasarnya juga tidak bisa lepas dari sifat Allah, zat Allah. Allama yu'allimu ta'liman. Allama, ya, telah memberi ilmu, telah berilmu. Yu'allimu ta'liman. Ta'lim, proses agar orang berilmu. Pendidikan Islam tidak bisa lepas dari adanya proses pensucian jiwa atau pengisian hati nurani dengan keimanan yang baik. Juga tidak bisa lepas dari proses pengayoman at-tarbiyah. Jadi ada secara khusus dan spesifik hakikat dari tarbiyah al-islamiyah. Nah, begitu juga dengan ta'lim, ilmu. Ilmu apa yang mau diajarkan? Siapa pengajar yang hakiki? Nah, tentu ilmu yang mau diajarkan kalau di dalam Islam tidak dipisahkan, tidak dikenal pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Sebab ilmu itu hanya satu, sumbernya satu, pemiliknya satu. Kita lihat surah Al-Alaq. Nah, sudah selalu disebutkan, Allamal insan ma lam ya'lam. Allah itu mengajari manusia dari apa saja yang dia tidak ketahui. Tentu ada prosedur dan proses agar manusia berilmu. Maka Allah memberikan akal dan kecerdasan. Ini dia. Jadi ilmu itu adalah pemahaman terhadap apa? Pemahaman terhadap fenomena alam, terhadap gejala-gejala alam, terhadap proses rotasi alam, perjalanan alam, sifat-sifat alam. Nah, inilah yang di riset, diteliti sehingga ada
ilmu menyangkut dengan alam. Muncul sains, muncul sosiologi tentang interaksi sesama manusia, kemasyarakatan, kerjasama, adanya integrasi, adanya malah konflik, adanya peperangan. Ini semua menyangkut dengan sosiologi hingga politik, kekuasaan. Muncul ya, muncul sosiologi, muncul politik, muncul ekonomi karena ada transaksi, ada tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang, ada pinjam, ada meminjamkan, ada musyarakah, kooperasi. Nah, ini semua muncul ilmu karena meneliti tentang fenomena manusia. Ada psikologi. Jadi ya satu. Ya, ada agama. Agama itu ya wahyu yang menuntun pikiran orang bagaimana membaca alam, mempelajari alam. Bagaimana etika, berilmu. Sosiologi ada tuntunan tentang berekonomi, berpolitik, bermasyarakat, bertetangga, bertamu, hubungan antar suami istri, malah hubungan muda-mudi. Semua ada aturan. Di mana didapat? Ya di dalam Al-Quran dan hadis. Maka agama itu yang menyangkut dengan kehidupan manusia 24 jam. Karena di agama itu ada tuntunan tentang makan, tidur, dan segala macam aktivitas kehidupan keseharian. Ada semua tuntunannya, termasuk berilmu pengetahuan. Kalaulah alam sebagai sasaran sains, ya Al-Quran banyak membicarakan alam. Ya, al-ibil, as-syams, al-qamar, ya kan, al-bahar, an-nahal, an-namal, al-ankabut, al-baqarah. Banyak sekali. Jadi Al-Quran itu tidak buta sains. 3000-an ayat bicara tentang Allah dan alam serta manusia. Masa periode Makkah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menerima ayat-ayat tentang alam, tentang binatang, tentang tumbuhan, tentang langit, tentang matahari, tentang bulan, untuk menunjukkan kehebatan Allah. Jadi sains itu media atau jalan untuk memahami Allah. Maka nggak ada alasan bahwa sains, ilmu alam itu bagian yang sama sekali tidak ada di dalam agama. Itu agama mana? Agama Islam ya enggak. Ya. Dalam agama Islam ya enggak. Dalam agama Islam wahyu atau Al-Quran itu penuh dengan wejangan, pemberitahuan, informasi, motivasi tentang alam, tentang kehidupan, tentang manusia. Bahkan manusia pilihan, manusia yang ada keistimewaan ada di dalam Al-Quran. Ali Imran, Luqman, ya, banyak sekali lah, tidak bisa diurai satu persatu. Nah, ini yang menjadi titik sumber ilmu itu. Jadi yang dibicarakan di dalam muatan keilmuan itu ya tentang alam, tentang manusia. Juga tentang ya agama tadi ya. Informasi tentang yang wujud, tentang Tuhan, tentang diri Tuhan, sifat Tuhan, tentang alam.
dan tentang aturan-aturan baik yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, beribadah, hubungan manusia sesamanya, ada muamalah, ada syariat, ada aturan-aturan, hubungan manusia dengan alam, ini ada syariat. Jadi substansi agama itu keyakinan dan aturan. Aturan apa? Bukan aturan secara vertikal saja, tapi aturan secara horizontal, diagonal. Diagonal itu melingkar kepada alam, hewan, tumbuhan, dan segala macam jenis alam. Manusia itu berhubungan dengan itu. Nah, ini juga adalah muatan, volume, isi dari ilmu. Jadi itu semua adalah milik Allah. Manusia itu hanya mencari. Maka manusia itu menjadi murid. Aroda yuridu muridun, berkehendak, menginginkan, dia pintar. Orang pintar itu indikatornya banyak ilmunya, kan gitu. Jadi murid itu orang yang selalu mencari ilmu pengetahuan secara berkehendak, aroda, bersungguh-sungguh. Jadi murid itu adalah orang yang sadar lalu berangkat menuntut ilmu. Itulah dia murid. Ya, ada mursyid. Mursyid itu orang yang menuntun karena kecerdasannya. Karena kecerdasannya dia menuntun. Jadi murid itu mendatangi mursyid, mendatangi orang yang berilmu. Nah ini dia. Ini ta'lim. Jadi ilmu sains, ilmu jenis-jenis pengetahuan yang lain, dan juga ilmu-ilmu keislaman, keagamaan. Ini yang menjadi muatan dalam pendidikan, ada ilmu. Nah, selanjutnya ada ta'dib. Adaba yu'addibu ta'diban. Apa itu ta'dib? Adab. Jadi pendidikan itu ada nuansa dan muatan adabnya. Ya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Ya, Allah sudah mengajariku adab. Ya, Allah mengajariku adab. Fa ahsana ta'dibi, sehingga adabku baik. Jadi yang mengajari adab pada hakikinya Allah, yang mengajari manusia ilmu ya Allah, yang mengayomi mendidik itu tarbiyah Rabb Allah. Nah ini, jadi nggak bisa lepas dalam Islam itu, bicara pendidikan dalam Islam nggak bisa lepas dari wujud Allah. Jadi para guru itu adalah penyambung tangan dari Allah, makanya dia khalifah. Dia itu orang yang diberi amanah dan kepercayaan. Nah ini, jadi ta'dib, bagaimana manusia biar beradab. Nah, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Yang kurang-kurang akhlak biar berakhlak, yang sama sekali tak berakhlak biar tempah hingga berakhlak. Ini substansi pendidikan. Akhlak itu, adab itu, ada adab hati, pikiran, akal. Akal itu harus beradab. Ya. Jadi
engkau nggak beradab, akal itu, pikiran itu, kesadaran itu tidak akan muncul. Jadi akal, pikiran harus dipahamkan adab, etikanya, apa yang harus dipikirkan, apa yang tidak boleh dipikirkan. Ya, dalam Islam ada aturan apa yang selalu harus dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu pikirkan zat Allah, tapi cukup pikirkan ciptaan Allah. Ada adab panca indera, kepribadian yang tampil, ya, karakter, tentu dari adab pikiran, adab kesadaran hati, baru muncul karakter. Nah, karena karakter itu adalah aktualisasi dari kesadaran yang ada di dalam, di akal, di hati. Jadi di dalam pendidikan itu perlu dipahamkan kepada akal, kepada hati, kesadaran, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mulia, mana yang rendahan, mana diri yang mulia, mana diri yang rendah. Itu tentu ada konsepsinya, itu harus dipahamkan, baru teraktualisasi. Jadi kadang manusia itu karena tidak pahamnya, makanya dia berbuat yang tidak baik. Maka ada istilah, ya, itu, ya, sakit sekali orang yang berilmu pengetahuan, tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Susah sekali orang yang berilmu pengetahuan, ya, tidak sama dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Orang yang tidak berilmu pengetahuan, yang nggak ada problem lah sama dia melihat fenomena kehidupan ini, ya, nggak ada problem. Kenapa? Nggak ada ilmu dia tentang kemasyarakatan, tentang baik dan buruk yang ada di tengah masyarakat, ya. Karena nggak paham, ya nggak ada masalah. Ya, bila kita ekstrimkan lagi, ya, orang gila itu mana ada masalah sama dia. Dia datar-datar saja. Jadi kembali ke persoalan ta'dib, itu adab. Jadi pendidikan Islam itu harus ada adab. Dikasih ilmu tentang baik buruk, ya, baru ada aktualisasi. Ada adabnya hati, kesadaran, taat dia. Ya, orang yang beradab itu, hati orang yang beradab itu, ya, taat, mengikut kepada Allah, mengikut kepada nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai kebaikan. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam itu tidak bisa lepas dari proses tazkiyah, proses tarbiyah, proses ta'lim, dan proses ta'dib. Ya, walaupun ada satu lagi tadris, itu tidaklah berjauhan dengan ta'lim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.